Shalom, salam kemenangan buat setiap kita. Saya bacakan firman Tuhan buat setiap kita, yaitu diambil dari Roma 8 ayat 14 sampai ke 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini adalah bagian kekristenan yang sejati di dalam hidup kita. Bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengenal identitas kita, pribadi kita di hadapan Tuhan. Sebagai anak, sebagai anak-anak kerajaan terang, sebagai anak-anak Allah. Dan saya percaya waktu kita membiarkan roh Tuhan memimpin hidup kita, maka semua yang tawaran dunia, maka semua apapun yang coba iblis sodorkan dalam hidup kita, itu akan menjadi sekali lagi kemenangan untuk kita bisa taklukkan semua tawaran dunia. Hidup kekristenan adalah hidup yang senantiasa membiarkan roh Tuhan menuntun sedemikian rupa. Kita punya musuh dalam diri kita, yaitu apa? Daging kita, jiwa kita yang seringkali kita punya teriakan-teriakan ingin diberi yang namanya diberi makan dan sebagainya. Tapi hidup kekristenan seharusnya adalah hidup dalam dimensi dituntun oleh roh Tuhan, yang di situ adalah pengalaman yang membawa kita mengalami kemenangan di dalam yang namanya alam jasmani. Kita tahu bahwa waktu daging ini suka muncul untuk kita mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita, ya kan? Itu akan merusakkan banyak hal. Akan membawakan kepada yang namanya kekacauan, bahkan kerusakan demi kerusakan dalam hidup kita. Tetapi waktu kita membiarkan roh Tuhan menuntun hidup kita, maka akan ada yang namanya kemenangan, pemulihan, lawatan, keajaiban, dan tentunya kita akan mengalami yang namanya janji-janji Tuhan menjadi ahli waris yang hari-hari ini kita perlu miliki, kita perlu alami dalam hidup kita. Nah saudara, dunia akan selalu punya yang namanya roh perbudakan yang akan membuat saudara dan saya mengalami ketakutan demi ketakutan. Kita tahu di cerita-cerita di hari-hari sekarang ini, ya kan, ada begitu banyak wabah sakit penyakit, ada begitu banyak goncangan demi goncangan, ada begitu banyak peperangan di mana-mana, ada begitu banyak hal-hal yang mencoba membuat ketakutan, intimidasi dan sebagainya. Tetapi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, orang yang punya yang namanya membiarkan dirinya dipimpin oleh roh Tuhan. Alkitab bilang, kita tidak menerima roh perbudakan. Tetapi oleh roh itu menjadikan kita anak-anak Allah dan kita punya seruan, ya Aba, ya Bapa. Itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang hubungan Bapa dan anak yang begitu intim. Hubungan bicara tentang Bapa dengan anak yang begitu kuat dengan melekat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudara dan saya, oleh roh itu, firman Tuhan mengatakan, roh kudus itu, roh Tuhan itu yang akan bersaksi bersama-sama dengan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita suka menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang suka menggemakan tentang kebenaran, kemerdekaan, kemenangan dan sebagainya. Hal-hal yang ilahi yang bisa kita kerjakan. Dunia punya gema yang namanya kematian, kerusakan, kehancuran dan sebagainya. Tetapi anak-anak Tuhan, kita punya yang namanya roh Tuhan. Dengan roh itu kita bersaksi. Nah saudara, kita tahu bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Maka kita berhak menerima janji Allah dan warisan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita alami? Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini? Alkitab bilang begini, kita berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah,
Ada kata yang di sini dikatakan, kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Sepertinya konotasinya negatif. Tapi bukan, saudara. Itu penderitaan yang sepertinya kita harus lewati, yang kita tahu ini bertentangan dengan hukum dunia. Ini bertentangan dengan segala macam sistem dunia. Yaitu apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu adalah musuh seluruh sistem dunia yang harus kita taklukkan. Dan lewati hal itu, kita tahu bahwa kita akan punya yang namanya penderitaan di daging. Penderitaan di jiwa kita yang harus kita taklukkan. Tetapi Alkitab bilang, waktu kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, saudara sekalian, jangan pernah punya rasa minder atau malu atau takut untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi, untuk menjadi orang-orang yang membawakan firman kebenaran kepada orang banyak. Karena bagian kita adalah kita menerima janji-janji Tuhan. Bagian kita adalah kita dipimpin Roh Tuhan, kita bergerak bersama dengan Roh Tuhan, kita menjadi saksi dimanapun kita berada, dan kita percaya kemenangan jadi bagian dalam hidup kita. Salam kemenangan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.